Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sangkamita, saya ingin bercerita sesuatu. Ini mengenai pengalaman pribadi saya. Terjadi masa saya masih kecil. Jadi waktu itu saya mengalami ada 3 peristiwa kematian, baik dari kakek saya, nenek saya, maupun nenek buyut saya. Jadi peristiwa pertama adalah mengenai kematian dari kakek saya. Kakek saya ini adalah orang yang tidak beragama. Jadi dia nggak tahu beragama, nggak pernah sembahyang. Tetapi sejauh yang saya lihat, kakek saya ini adalah orang yang sangat lurus, baik dari tutur katanya, perilakunya, maupun pola pikirnya itu sangat positif. Sehingga saya menganggap beliau ini menjadi salah satu tokoh idola saya. Seumur hidup, saya melihat beliau itu berperilaku sangat santun seperti seorang yang beragama, meskipun tidak beragama, tidak pernah sembahyang, dan tidak percaya yang namanya Tuhan. Walaupun begitu, kakek saya ini tidak pernah yang namanya mengganggu keyakinan orang. Apabila orang lain mau sembahyang dan sebagainya, punya keyakinan keagamaan lainnya, kakek saya ini sangat menghormati. Hingga meninggal, kakek saya ini adalah orang yang sangat lurus dan tidak menyakiti orang. Pada saat meninggal, saya melihat kakek saya ini terlahir menjadi dewa. Dia menjadi makhluk yang bersinar. Nah, itu adalah peristiwa pertama. Lalu peristiwa yang kedua, nenek saya yang seorang Buddhis tulen, yang rajin ke wihara, bahkan sepulang dari wihara sering menceramain saya mengenai dharma-dharma yang sudah diceramahkan di wihara kepada saya. Tentu berharap agar saya dan mungkin satu keluarga saya ini bisa hidup sesuai dharma. Namun terus terang memang perilakunya tidak terlalu sesuai dharma. Ini bukan menjelekkan nenek saya ya, ini saya hanya bercerita. Jadi nenek saya ini meskipun teori dharmanya sangat bagus dan suka mentransfer dharma-dharma dari wihara kepada kami, akan tetapi beliau ini tidak lurus kalau saya katakan dalam menjalankan dharma. Antara depan dan belakang masih berbeda. Ketika meninggal, saya melihat nenek saya ini menjadi makhluk peta. Lebih tepatnya makhluk peta yang ngesot-ngesot seperti itu. Ya, jadi dia seperti tidak punya kaki, lumpuh dan ngesot-ngesot, kurang lebih seperti itu. Tapi intinya menjadi makhluk peta. Kemudian yang terakhir saya melihat adalah nenek buyut saya. Nenek buyut saya ini adalah mama dari kakek saya. Nah, nenek buyut saya ini beragama berbeda. Beliau menganut agama yang memiliki jaminan masuk surga ketika kita memasuki agama itu. Bahkan ketika meninggal, menjelang meninggal, nenek buyut saya ini pun sempat berpesan kepada kami sekeluarga bahwa tidak perlu disembayang-sembayangin, tidak perlu ikut tradisi di mana dia diberi sesaji dan sebagainya. Karena apa? Karena sudah sangat yakin dengan jaminan itu, bahwa dengan mengikuti agama itu, maka dia pasti masuk surga. Akan tetapi, kemudian saya melihat bahwa nenek buyut saya ini ketika meninggal, dia menjadi makhluk peta yang hidupnya di rawa-rawa. Gara-gara saya melihat 3 peristiwa ini, saya merasa bahwa agama itu rasanya kok nggak penting. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena jelas-jelas yang 2 orang beragama ini, hidupnya justru ketika setelah meninggal, malah menjadi makhluk peta. Malah kakek saya yang tidak beragama, tidak pernah sembahyang, dia menjadi dewa. Sehingga itu agak membuat saya galau juga. Galau dalam arti begini, apakah beragama itu penting? Apakah beragama itu nggak penting? Lalu kemana setelah kita meninggal? Apakah surga dan neraka itu ada? Karena jelas-jelas saya melihat yang katanya dijamin masuk surga pun nggak jelas surganya juga. Kemudian yang beragama juga jadi makhluk peta.
Sedangkan kakek saya yang tidak beragama malah menjadi dewa. Karena itulah saya kemudian melakukan pencarian, mempelajari satu keyakinan, satu agama. Perjalanan spiritual saya yang cukup panjang itu terketuk dari sini. Hingga akhirnya saya menyadari sesuatu, bahwa tidak ada yang dapat menjamin kita untuk masuk surga, kecuali kita memiliki pengendalian terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Bukan seberapa banyak kita berdoa, bukan seberapa banyak kita hafal dengan teori-teori agama, tetapi seberapa banyak kita mampu melakukan hal-hal yang diajarkan di dalam agama kita, mempraktekkan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Kakek saya yang menjadi dewa itu, meskipun dia tidak beragama, perilakunya melebihi orang-orang yang beragama. Itu sebabnya akhirnya dia masuk surga. Akan tetapi meskipun mereka beragama dan yakin masuk surga, pada kenyataannya ketika perilakunya tidak sesuai dengan yang ajarannya itu, maka yang terjadi apa? Tidak mungkin masuk surga. Maka saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat Sanggamita, hal ini tentu harus menjadi sebuah warning untuk kita, bahwa meskipun kita telah beragama, kita jangan merasa kepedean. Kepedean dalam arti kita pasti masuk surga. Ingat bahwa dalam perjalanan hidup kita ini banyak hal yang dapat terjadi. Pikiran bisa menjadi negatif, ucapan bisa menjadi negatif, perbuatan juga bisa menjadi negatif. Kalau kita lebih banyak menimbun hal-hal negatif, tentu kita tidak mungkin terlahir di alam yang lebih baik, tidak mungkin kita masuk surga. Sehingga pengalaman ini sebenarnya saya bagikan kepada Anda untuk mengingatkan saja. Hari ini saya di sini itu juga melalui satu proses spiritual yang panjang. Maka ketika kita sudah memutuskan untuk beragama, jalanilah agama yang kita yakini itu dengan sepenuh pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan seia sekata sesuai dengan apa yang kita yakini itu. Semoga dengan apa yang kita lakukan dengan penuh keyakinan dan menjalankan agama itu sepenuh hati, maka kita baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan mendatang, tentu kita akan memperoleh kehidupan yang baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.